Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Harjadi, mahasiswa PPG Darjab kategori 2 Universitas Lambung Mangkurat. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sudah hadir tidak hari ini? Laporannya ketua kelas M. Rizal Taufik. Rizal Taufik. Izin. Reva Auliaryanti. Reva Auliaryanti. Sakit. Dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anekdot. Ada tidak yang masih ingat apa sih itu anekdot? Atau sih SMP apakah sudah ada pelajaran teks eksposisi? Belum. Nah, sedikit gambaran teks eksposisi ini mirip dengan teks pidato. Jadi di dalam itu dia memuat ada 3 struktur, ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Sebelum kita mendalami materinya, Ibu ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi baik yang didengar dan proses pembelajaran problem based learning dengan benar. Problem based learning ini adalah model pembelajaran pemecahan masalah. Jadi nanti kalian diberi suatu masalah dan kalian mampu memecahkan. Hari ini ada yaitu ketiga penilaian keterampilan. Kita masuk ke materi. Silakan anak-anak ibu buka buku paketnya. Di buku paket itu ada di halaman 53. Baik. Sini lihat teman tulis semuanya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu ada tesis. Yang kedua itu ada argumentasi. Yang ketiga itu ada rekomendasi. Baik. Yang pertama kita akan membahas dulu pengertian dari tesis. Jadi tesis itu adalah bagian teks yang berisi pernyataan pendapat sang penulis. Biasanya letaknya itu posisinya di paragraf awal. Nah, pernyataan pendapat adalah suatu yang berisikan gagasan. Dia berisi tentang alasan yang dapat memperkuat argumen si penulis. 3 ada yang namanya rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini adalah penegasan ulang. Biasanya dia berada di struktur paling bawah. Kalau dalam paragraf itu biasanya pada paragraf akhir. Bagian ini mengandung pernyataan atau simpulan. Pintu kelas terbuka, sepertinya ada siswa yang masuk ke dalam kelas. Kira-kira fakta atau opini? Opini. Mengapa disebut opini? Karena masih ada kata kira-kira, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Pada hari Senin dilaksanakan kegiatan rutin oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Nusa Hulu, yaitu melaksanakan kegiatan upacara bendera. Fakta atau opini? Kenapa itu disebut fakta? Karena sesuai dengan kenyataan dapat dibuktikan kebenarannya. Sekarang kita akan membedakan apa sih itu fakta dan opini. Jadi dapat kalian lihat, kalau fakta itu dia sesuai dengan kenyataan atau yang real, yang benar. Melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia ke jalan kebenaran. Yang terhormat Brigjen Pol Haji Monang Semarang SKM selaku Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati staf dan jajaran BNN. Saya sebagai peserta lomba sekaligus general memakai narkoba mengatakan khawatir dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Meskipun negara kita Indonesia bersih dari narkoba. Terima kasih.
Itu tadi contoh dari pidato, dia juara satu dalam rangka memperingati juara satu lomba pidato dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pahlawan. Ibu rasa itu videonya cukup bagus dan ya mungkin bagus ya, artinya dia memiliki kepercayaan diri, penyampaiannya juga sudah cukup jelas. Nah, kira-kira dari contoh video tadi itu ada memuat strukturnya tidak yang kalian dengar tadi? Ada ya, ada bagian presisinya, ada bagian argumentasinya, ada bagian rekomendasinya. Ada tidak yang menyimak bahwa itu tadi ada memuat faktanya? Ada ya. Ada tidak dia tadi menyampaikan data-datanya? Ada. Data-datanya itu yang dimaksud dengan faktanya. Ada tidak dia menyebutkan opini? Ada. Untuk tesisnya tadi ada dia jelaskan mengenai narkoba. Jadi tesis tadi kan maksudnya adalah bagian pembuka. Jadi dalam pidato tadi tesisnya itu dia senantiasa yang mau mengurus bangsa dan bangsa lain. sudah membagi kelompok ya. Masing-masing membentuk 5 kelompok berdasarkan yang kita bagi. Tugas itu kemarin kalian membawa gawai. Semuanya membawa gawai? Bisa lihat gawainya? Baiklah, di sini akan itu sampaikan. Jadi kalian tugasnya, kenapa yang dibuat berkelompok? Di sini kalian akan memecahkan sebuah masalah berdasarkan pola pikir kalian. Masalahnya itu adalah teks eksposisi yang akan kalian analisis dari strukturnya dan juga isinya. Isinya tadi memuat fakta dan opini. Wah. Ibu ada mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan kelompok berapa? Dua. Dilihat LKPD-nya ya. Kelompok sini ada berapa? Ada. Kelompok ya. Kelompok ini sudah bisa. Kelompok 1 ada di dalam. Tiga. 6. Pajura. Teks eksposisinya dalam bentuk poster. Jikalau di sini kurang jelas, kalian bisa download Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. sebelumnya perkenalkan. Nama saya Anissa Layakatu Hasanah. Saya Rizky Lamulida. Saya Zulfan Sari. Dan 2 teman saya, Nazwa Starina dan Widya Savitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Salah satu faktor penting yang dapat membuat proses kegiatan belajar mengajar KBM di sekolah berjalan nyaman adalah lingkungan sekolah yang bersih. Selain itu, kesehatan siswa juga tetap terjaga dengan lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Namun, pentingnya menjaga kebersihan sekolah belum sepenuhnya ada dalam diri semua siswa. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Yang saya tanyakan itu ada di tesis. Dan untuk argumentasinya, yaitu di kelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu petugas tiket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis dulu.
Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Dan itu merupakan argumentasi ya. Iya. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Dan itu merupakan penegasan ulang. Kemudian di sini terdapat kalimat opini dan kalimat fakta. Kalimat opininya adalah menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kemudian kalimat faktanya adalah lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Adakah yang ingin bertanya? Sudah jelas. Jadi, ini penampilan dari kelompok 2. Bagi teman-teman, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Saya mau minta satu komentar berupa tanggapan, pernyataan, atau ya reward buat teman kalian yang presentasi. Kira-kira siapa yang mau mengajukan tangan mewakili kelompoknya mengutarakan tanggapan kalian? Jeffrey, kasih tanggapan. Misalnya kelompok 2 sudah sangat bagus dalam presentasinya, sudah memuat struktur, fakta, dan opini. Silakan. Menurut saya, yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah jelas. Bagian teks seperti tesis, argumen, bahkan penegasan ulangnya sudah sangat lengkap. Terima kasih buat Jeffrey, kasih tepuk tangan buat Jeffrey. Ini sudah berarti mengutarakan pendapatnya berupa tanggapan, berupa pujian kepada kelompok 2. Ibu rasa sudah jelas ya, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Pada Rabu 12 Maret, hujan deras dan angin kencang telah menumbangi sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon besar tersebut tepatnya telah menutupi jalur bus Transjakarta yang menuju sisi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Namun bus Transjakarta dari arah CSW yaitu Jakarta Selaras Wahana menuju Bandung. Kamu buat fakta di 3 struktur. Ya. Kelompok Arjun. Beri tanggapan buat penampilan dari kelompoknya. Kelompok 1 nih. Beri tanggapan. Kira-kira bagaimana sih hasil presentasi kalian, mereka menurut versi kalian? Menurut saya, penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat jelas, strukturnya jelas dan mudah dimengerti. Strukturnya jelas dan mudah dimengerti. Lengkap tidak? Memuat fakta opini? Memuat fakta dan opini juga. Silakan, kalau sudah silakan kalian akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, baik. Ibu rasa semua kelompok sudah presentasi, sudah menyampaikan hasilnya dan sudah dinilai. Penilaiannya ada 4. Nah, dan tanya nih, bagaimana sih pengalaman kalian dalam pembelajaran
pengetahuan yang baru buat kami tentang teks eksposisi. Oke, terima kasih. Saya pilih dulu. Ya, menurut kalian aja yang kita pelajari dari tadi itu tentang berdiri. Buat pelajaran hari ini tentang Pelajaran kali tentang teks eksposisi, strukturnya. strukturnya dan isi-isinya di dalam teks eksposisi. Terima kasih teman-teman. Menurut coba simpulan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang apa sih itu teks eksposisi, kita sudah mempelajari tentang strukturnya, dan kita sudah mempelajari tentang isi. Ibu tanya secara keseluruhan, menurut kalian klik jawabannya. Oke, berasa sering lagi, tetapi pada pertemuan berikutnya yang akan kita bahas mengenai